pakai syarat? Boleh. Syaratnya nih, kalau ada yang takut atau kaget ceritanya kagir ganti. Setuju gak? Setuju, siap ya. Kalau ada yang takut atau kaget ceritanya kaget ganti. Siap. Pesta seram akan dimulai. Bagi penonton yang memiliki tiket kaki silakan berbicara. Ting tang ting tang 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 tang. Gimana? Siap. Pada suatu hari ada seorang anak kecil. Anak kecil ya? Oh ya, anak kecil. Ulangin. Pada suatu hari ada seorang anak kecil. Ya kan? Oh ya, salah. Ada seorang anak kecil. Nih, anak kecil ya, segini. Segini. Nah, anak kecil ini teman-teman namanya Ayami. Siapa? Ayami, bukan mie ayam. Ayami ini kerjaannya main. Pagi main, siang, sore, dan malam main. Tepat jam 12 malam, akhirnya nih bundanya mencari Ayami. Dia memanggil-manggil Ayami. Ayami, Ayami, gimana Ayami? Tapi Ayami nggak nyala. Bundanya nih masuk ke dalam hutan yang gelap, lupa bawa senter, lupa bawa lilin. Ketika masuk, Ayami, ayo pulang, waktunya istirahat, besok tidur. Masuk lagi. Ketika sudah mentok di paling ujungnya hutan, bundanya tengok ke belakang. Ayami, itu Ayami bukan, jangan lagi deketin. Ayami, siapa yang kaget? Aduh, kan ada yang kaget. Oke, ulangi teman-teman. Anak saya, sama teman-teman pegang dadanya masing-masing. Biasanya nih kalau normal nih detak jantung kita bunyi gini, gitu kan? Nah, habis kaget jadi cepet gini. Oke, siap. Anak saya, siapa yang mau dengar cerita? Nah, teman-teman, Nabi Muhammad itu lahirnya di hari apa? Senin. Tanggalnya tanggal berapa? 12. Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan Islam atau Masehi? Islam. Terus tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dikasih nama tahun gajah? Karena ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh siapa? Raja Abraham. Nah, sebelum kajian lanjutin teman-teman, ada 3 jawabannya nih. Nabi Muhammad, pertanyaannya, Nabi Muhammad apakah lahir? Titik-titik, 3 jawaban. Yang pertama, lahir ketika Abraham sebelum nih menghancurkan Ka'bah. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad lahir pas berbarengan Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Atau yang ketiga, Nabi Muhammad lahir setelah Abraham mati dan meninggal, baru Nabi Muhammad lahir. Yang setuju jawaban pertama angkat tangan. Nabi Muhammad lahir sebelum Abraham menghancurkan Ka'bah. Turun. Lalu yang jawaban 2, Nabi Muhammad lahir pas berbarengan Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Turun. Yang jawaban 3, Nabi Muhammad lahir setelah Abraham mati, pasukan gajahnya mati dan meninggal, baru Nabi Muhammad lahir. Turun. Siap ya? Are you ready? Ready. Nah, teman-teman, siap nih kagiri cerita. Sebelum cerita, teman-teman bisa membedain ya. Kalau dongeng itu kira-kira kisah cerita yang nyata atau bohongan? Bohongan. Kalau kisah cerita nyata apa sungguh bohongan? Yang nyata. Siap ya. Lomba duduk rapi. Anak soleh. Ya, sebelum kita mulai kita itu ya mau jawab bareng-bareng surat Al-Fil ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbika. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Oke, lomba geografi.
Siap ya, kajian mulai. Teman-teman. Ya, mangga. Teman-teman, cerita ini kisah nyata, kisah sungguhan. Ya, berawal dari seorang raja yang bernama Abraha, teman. Si Abraha ini punya gajah yang besar. Dan gajah yang besar ini namanya mamut atau hewan terpuji. Jadi teman-teman, gajahnya Abraha ini dilatih sama Abraha yang bernama mamut ini, dilatih menjadi gajah yang pintar. Bukan hanya pintar teman-teman, ternyata mamut ini hewan terpuji yang taat sama siapa? Allah. Akhirnya Abraha lihat di kota Mekah ada Ka'bah yang selalu didatangi oleh orang Islam. Abraham kesal, hai pasukanku, hai mamut, kita bikin tempat ibadah tandingan. Kira-kira ketika udah jadi banyak gak yang datang? Nggak ada teman-teman. Walaupun tempat ibadahnya Abraham banyak teman-teman, tapi tidak ada yang mau datang. Akhirnya teman-teman, Abraha datang ke kota Mekah, ternyata ingin mengambil sesuatu, mencuri, merampas. Boleh gak kita mencuri? Boleh gak kita merampas? Makanan diambil, uang diambil, harta bendanya dirampas. Akhirnya nih teman-teman, penduduk kota Mekah jatuh miskin, kelaparan. Akhirnya nih kakek Abdul Muthalib dia datang ke istananya Abraha. Ketika datang teman-teman, dia bilang, hai Raja Abraha, ada apa Abdul Muthalib? Aku datang ke sini ingin minta kamu. Minta apa? Tolong dong kembaliin yang sudah kamu ambil, yang sudah kamu rampas. Boleh aku kembaliin, tapi aku minta satu syarat. Apa itu? Izinkanlah aku dan prajurit-prajuritnya menghancurkan Ka'bah. Silakan. Lihat teman-teman, kakek Abdul Muthalib menyuruh Abraha boleh menghancurkan Ka'bah. Lalu si Abraha ini kaget. Oh boleh sih, emang kenapa? Iya, karena yang sudah kamu ambil adalah punya orang Mekah. Tapi lihat Ka'bah, Ka'bah itu bukan punya orang Mekah. Ka'bah itu bukan punya orang Islam. Yang punya Ka'bah adalah Allah. Nanti Allah yang akan jaga Ka'bah. Akhirnya dikembaliin emasnya, kembaliin uangnya, kembaliin makanannya. Ketika itu sudah dikembaliin teman-teman, baru Abdul Muthalib bilang kepada penduduk kota Mekah, hai penduduk kota Mekah, ayo kita tinggalkan Ka'bah. Lalu ada yang bilang, hai Abdul Muthalib, kita lawan aja pasukan bergajah. Nggak bisa. Ternyata teman-teman, waktu dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, nggak ada yang bisa melawan orang-orang kafir Quraisy teman-teman. Akhirnya ditinggallah Ka'bah sendirian. Abraha siap, ayo pasukanku kumpul. Prajuritnya kumpul, gajahnya siap dinaikin. Si mamut jalan. Si mamut ini teman-teman memimpin pasukan gajah yang kecil-kecil. Ketika sudah memimpin teman-teman, sudah meninggalkan istananya Abraha teman-teman, tiba-tiba nih mamut mendengar, hai mamut berhenti. Lihat teman-teman, dengan instruksi, satu kali instruksi dari Allah, berhenti. Coba kalau kita ketika dengar suara azan, Allahu Akbar, kita lagi main HP, hayya ala sholat, kita lagi asik nonton TV. Padahal suara azan adalah panggilan dari Allah untuk menghadap Allah. Tapi lihat teman-teman, ketika dengar suara azan kita lagi asik main HP. Ketika bunda kita bilang, kak, suara azan, sholat sana, bunda ngapain nyuruh aku? Lihat teman-teman, sampai-sampai bunda kita maki-maki, bunda kita marahi. Tapi mamut lihat teman-teman, mamut diam. Ketika dia nggak mau berhenti, turun Abraha cambuk. Sampai-sampai Abraha mamut ini meneteskan air mata teman-teman, saking takutnya sama Allah. Dan dia tetap diam teman-teman. Akhirnya Abraha memutuskan naik gajah yang kecil. Ketika meninggalkan mamut sendiri teman-teman, ternyata
bukan hanya gajah yang taat sama Allah, tapi burung teman-teman sudah berada di atas kepala tentara bergajah. Dan burung itu nih, kalau dia nggak taat sama Allah, dia akan jatuhin batunya. Ternyata si burung ini taat sama Allah. Burung ini dengerin perintah Allah. Dia pegang batu itu bukan hanya satu kaki yang dia pegang, batu yang panas banget, tapi dua. Lalu dia nunggu perintah Allah. Hai burung, jatuhkanlah. Lihat teman-teman, semua pasukan bergajah, pasukannya Abraham mati dan meninggal. Setelah kejadian tersebut, 10 hari kemudian Nabi Muhammad lahir. Berarti jawabannya nomor berapa? Nomor 3 teman-teman. Anak soleh, lama duduk rapi. Lihat, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Nabi Muhammad lahir seorang bayi, sama kayak kita. Kita lahir dari bayi, dari perut bunda kita yang luar biasa. Ketika kita bayi, kita belum bisa minum apa-apa, sama kayak Nabi Muhammad teman-teman. Nabi Muhammad tidak bisa minum air zam-zam ketika bayi. Yang bisa diminum oleh Nabi Muhammad adalah air susu ibu. Air susunya Bunda Aminah keluarnya sedikit sekali teman-teman. Sampai-sampai Nabi Muhammad tiap malam nangis, oe. Dan air suci itu adalah tanda cinta dari Bunda untuk kalian. Kak Geri, teman-teman, Pak Guru, Bu Guru, bahkan Bunda kalian juga merasakan air suci Bunda, teman-teman. Air susu nggak bisa dibalas dengan uang. Air susu nggak bisa dibalas dengan apapun. Yang bisa dibalas oleh air susu adalah taatnya kita kepada Bunda kita, teman-teman. Lihat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad gak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal saat di dalam kandungan Bunda Aminah, teman-teman. Nah, siapa yang di sini masih punya ayah dan bunda? Turunin. Nah, teman-teman, sebelum kajian lanjutin, teman-teman angkat kedua tangan teman-teman. Kita doakan bunda kita. Kita doakan ayah kita yang masih ada. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ketika Nabi Muhammad lalu kehausan, teman-teman, Nabi Muhammad dibawa oleh Bunda Halimah. Jadi usia 0 tahun. Nabi Muhammad sampai 5 tahun tidak ketemu sama Bunda Aminah, teman-teman. Dirawat sama Bunda Aminah, dan Bunda Halimah ini sayang banget sama Muhammad. Usia 5 tahun, teman-teman, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Ketika dibelah, diambil hatinya, dibersihkan hatinya yang kotor, ditutup lagi. Lalu Nabi Muhammad duduk diam. Bunda Halimah menghampiri Muhammad. Hai Muhammad, ngapain kamu di sini? Bunda, aku habis dibelah. Sama siapa? Aku nggak tahu, Bunda. Setelah kejadian tersebut, teman-teman, Bunda Halimah mulangin Nabi Muhammad ke Bunda Aminah. Aku pulangin. Kenapa? Aku takut Muhammad ini bukan manusia biasa. Muhammad ini orang yang istimewa. Muhammad ini orang yang hebat. Ketika pulang, teman-teman, baru pertama usia 5 tahun ketemu sama Bunda Aminah, dipeluk Bunda, dipeluk, dicium Bunda. Maafkan aku baru ketemu sama Bunda. Aku sayang Bunda, aku cinta Bunda. Sama teman-teman, Bundanya juga sama memeluk Muhammad, mencium Muhammad, sama kayak kalian ketika kalian pergi pulang ketemu Bunda kalian. Ketika baru pertama kali ketemu dengan Muhammad usia 5 tahun, 1 tahun kemudian, teman-teman, apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia 6 tahun Nabi Muhammad harus ditinggal bundanya. Sehingga usia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Nggak punya bundanya, nggak punya ayah.
Lalu Nabi Muhammad dijaga oleh kakeknya. Lihat, ketika dijaga oleh kakek, Nabi Muhammad gak pernah bilang sama kakeknya. Nabi Muhammad gak pernah marah-marah sama kakeknya. Tapi kalau kita apa? Ketika ada ayah kita, ada bunda kita, kita duduk di ruang tamu, kita bilang, bunda, ambilin minum aku, ambilin makan aku. Kita teriak-teriak sama bunda. Kita jadikan bunda kita sebagai pembantu kita. Padahal bunda dan ayah kita adalah orang tua kita terhebat yang Allah amanahi untuk menjaga kita. Bahkan ketika teman-teman sakit, pertama kali yang kalian teriaki adalah bunda. Ketika kalian lagi panas, kalian bilang apa? Bunda, aku panas, ambilin aku obat dong bunda. Ketika kalian lagi sakit terluka, kalian bilang apa? Bunda, tolongin aku bunda, aku mau sesuatu sama minum bunda. Nah teman-teman, sebelum kajian dilanjutin teman-teman, silakan duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kak Giri ngajak teman-teman dan bunda-bunda semua silakan boleh pejamkan mata teman-teman, bunda-bundanya. 1, 2, 3 pejamkan teman-teman. Lihat jasa dari ayah bunda kita. Ayah bunda kita adalah orang terhebat. Ketika kita sebelum dilahirkan ke dunia, seorang bayi pernah bertanya sama Allah, ya Allah, di dunia ini ada orang jahat, di dunia ini ada orang yang suka membuli aku. Nanti siapa yang akan menolong aku di dunia? Lalu Allah menjawab, yang akan menolong kamu, yang akan melindungi kamu adalah malaikat. Anak bayi itu tersenyum lagi teman-teman, bertanya lagi sama Allah, ya Allah, ketika aku lagi panas nanti di dunia, ketika aku lagi terluka di dunia, siapa nanti yang ngobatin aku? Lalu Allah jawab lagi, yang ngobatin kamu adalah malaikatmu. Lalu anak kecil itu tersenyum teman-teman. Anak kecil itu bertanya, ya Allah, boleh gak aku tanya? Aku pengen tahu siapa si malaikat itu ya Allah. Lalu Allah bilang apa? Malaikat itu kamu bisa panggil adalah ibu. Ibu adalah malaikat yang akan menjaga kalian. Ibu yang luar biasa. Ibu yang luar biasa teman-teman. Nah, teman-teman silakan boleh duduk yang rapi, duduk yang tenang. Untuk bunda-bunda yang membagikan snack boleh stop dulu. Nah teman-teman, lihat ke depan, anak soleh duduk yang rapi. Nah teman-teman, siapa yang di sini nggak punya ayah? Siapa yang di sini? Kamu nggak punya ayah? Yang nggak punya ayah boleh angkat tangan. Abang yang nggak punya ayah, sini bang. Nah teman-teman, lihat Kak Giri minta 1 orang. Abang sini bang. Ada mic-nya ya, satu lagi. Nah, sekarang Kak Giri mau panggil namanya Beril. Siapa? Beril. Iya tuh. Coba lihat. Wah, kenapa? Keren sekali. Iya. Kayak apa? Kayak cucian rumput. Orang. Oke. Nah, Beril bilang assalamualaikum. Sekarang dia bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu namanya menjawab salam. Kalau mengucapkan salam itu assalamualaikum. Oke. Sekarang dia bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung ngucapin salam, boleh gak teriak-teriakan? Harus pelan-pelan. Oke, dia bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhir ajarin. Oke. Siap, ikutin Kak Giri. Ikutin Beril. Kakak Beril. Kakak Beril. Udah ikutin Beril. Ya udah ikutin kakak. Bilang assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siap. Anak soleh. Beril, iya kek, kalau dipanggil nengok ya. Oke, Kak Giri mau tes kira-kira nih telinganya Beril berfungsi apa enggak ya? Oke, siap. Kalau dipanggil ya, oke. Kalau nggak dipanggil ya nengok. Siap ya, siap. Ya, orang belum dipanggil. Ya Allah, ya Rasulullah. Kamu ngeselin ya? Iya ya.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya, siap ya. Kak Giri mau tes. Deril. Nggak mau nengok temen-temen. Berarti nggak punya telinganya nggak nengok. Kak Giri udah panggil kenceng Kak, yang kenceng. Iya. Deril. Tuh, udah kenceng tetap aja nggak nengok. Tapi bener telinganya dia teriak. Deril, Kakak, kenapa gigit telinga Kak Giri? Nggak apa-apa. Kalau telinga Kak Giri putus gimana? Biarin aja. Nanti Kak Giri pakai telinga siapa? Telinga gajah. Gajah itu besar. Iya, Kakak juga besar. Nanti kalau punya salah harus apa teman-teman? Minta, nah, iya bilang, aku minta maaf. Oke. Bilang, aku minta maaf. Iya. Ya. Bilang, aku minta maaf. Mulutnya dibuka, aku minta maaf. Mulutnya dikeluarin suaranya. Oke. Aku minta maaf. Aku maafkan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Siap. Ajarin ya. Oke. Ikutin kakak. Siap. Kakak. Kakek. Kakak. Kakek. Kakak. Kakak. Koko. Koko. Kakak. Iya. Kakak. Deril. Dekil. Deril minta maaf mama. Oke, aku minta maaf. Ya udah, Deril. Iya ke sini mau ngapain? Aku mau nyanyi. Boleh gak Deril nyanyi? Mau nyanyi apa? Ayu Ting Ting. Yang Ayu Ting Ting itu lagu dewasa, di sini anak-anak semua. Oke, lagunya anak-anaknya. Iya, lagu apa? Anak-anak. Dua kali. Anak. Iya, anak monyet. Anak monyet. Anak Kingkong. Kingkongnya yang Kak Giri. Oke, anak kucing. Anak-anak. Oke, lagu kita bisa Kak. Udah. 1, 2, 3 langsung nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Siap ya. 1, 2, 3. Cicak. Pelan-pelan. Cicak. Diganti ya. Enggak, emang gitu nyanyi. Oke, 1, 2, 3. Cicak keriting. Emang ada cicak keriting? Nggak ada. Tapi cicak bibir. Oke, ulangi. Siap. Cicak merinding. Emang ada merinding? Dinding. Oke, cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor gajah. Datang seekor nyamuk. Lalu diemplok. Diemplok apa dimakan? Makan semua. Ya dah, anak soleh. Boleh gak Kak Giri sama Deril nyanyi bareng-bareng? Boleh. Deril kita nyanyi bareng-barengnya. Oke, mau nyanyi apa? Nyanyi dudi dang. Oke, siapa dulu? Kakak dulu. Siap. Dudi dang dang, dudi dang. Dudi dang dang, dudi dang. Kamu makannya apa? Lontong. Ulangi ya. Oke, kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Tempe. Oke, kamu juru masaknya. Oke, ada tempe goreng, ada ayam goreng, semuanya digoreng. Mau makan, mama yang suapin. Mau mimi, mama yang ambilin. Sudah besar, harus bisa bantu mama bayarin hutang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Anak soleh, siapa yang mau hadiah? Sebelum Kak Giri bagi hadiah, Deril. Iya ke dalam hitungan ketiga dulu tidur ya. Oke. Dia tunggu lo sampai 3. 1, 2, sampai 3 bil. 1, 2, 3. Tidur. Jangan